Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akmal Azmi, mahasiswa IAIN Pontianak, kelas 2B Fakultas Syariah, Prodi Hukum Keluarga Islam. NIM 1211201. Nah, adanya saya di video ini, saya akan menjelaskan beberapa rangkuman atau resuman saya yang menjadi tugas UTS untuk saya selaku dosen pengampu kami, Pak Miskari. Nah, di sini saya akan membahas beberapa materi, ada kurang lebih ada 7 materi, di mana yang pertama ada sumber-sumber pokok dan sekunder fikih jinayah. Itu diantaranya ada Al-Quran, hadis, dan ada sumber-sumber sekunder dari fikih jinayah tersebut. Yang pertama adalah Al-Quran. Al-Quran ini berasal dari kata qoro'ah yaqro'u Qur'ana, yang berarti bacalah atau membaca, di mana Al-Quran ini merupakan sumber hukum ajaran Islam yang paling utama. Di dalamnya terdapat dalam wahyu yang diturunkan kepada Allah untuk diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad SAW, di mana Al-Quran ini menjadi pedoman bagi seluruh umat Islam. Nah, yang kedua ada hadis. Hadis ini merupakan sumber hukum ajaran Islam juga yang kedua, di mana hadis ini merupakan merupakan ada hubungan antara Al-Quran dan hadis itu memiliki keterkaitan atau hubungan. Di antaranya, Al-Quran ini bersifat umum, maka hal ini memerlukan penjelasan, di mana dikelaskan melalui hadis oleh Rasulullah SAW. Sunnah ini merupakan segala sesuatu yang datangnya dari Nabi selain Al-Quran, baik berupa perkataan, perbuatan, atau takrir yang dijadikan sebagai dasar penetapan hukum syara. Dan yang ketiga ada sumber sekunder dari fikih jinayah. Itu ada di antaranya ijma, qiyas, maslahah, istihsan, istihab, sadud zariyah, urf, mazhab, sahabah, syar'u man qoblana. Nah, itu merupakan sumber sekunder dari fikih jinayah. Terus yang materi yang kedua yang saya sampaikan tentang asas-asas hukum pidana dalam hukum Islam, di mana asas-asas dalam hukum pidana dalam Islam ini terbagi menjadi ada asas tindak pidana, asas legal, asas praduga tak bersalah, asas kesalahan. Itulah asas-asas hukum pidana Islam, di mana yang pertama tadi ada asas hukum tindak pidana, di mana asas hukum tindak pidana ini merupakan bagian dari hukum Islam atau fikih secara umum, yang merupakan disiplin tentang membahas tentang Islam atau syariah. Asas tindak pidana. Dan yang kedua ada asas legalitas. Asas legalitas ini bisa diartikan atau delik tiada hukuman atau perbuatan tiada hukuman sebelum adanya ketentuan terlebih dahulu. Asas ini merupakan jaminan dasar bagi kebebasan individu dengan memberikan batasan aktivitas apa yang dilarang secara tepat dan yang jelas. Dan yang ketiga ada asas tidak berlaku surut dalam hukum pidana Islam, di mana asas tidak berlaku surut dalam hukum pidana Islam ini merupakan kelanjutan dari asas legalitas dalam hukum pidana Islam. Nah, asas ini berarti mengandung arti setiap aturan pidana yang dibuat kemudian tidak dapat menjerat perbuatan pidana yang dilakukan sebelum adanya peraturan tersebut dibuat. Itu asas tidak berlaku surut dalam hukum pidana Islam. Dan yang keempat ada asas praduga tak bersalah. Asas praduga tak bersalah ini lebih mendasari bahwa seseorang itu yang dituduh melakukan suatu kejahatan, dia tidak dianggap tidak bersalah sebelum hakim dengan bukti-bukti yang meyakinkan itu jelas atau sudah terungkap kesalahannya. Maka itu bisa disebut dengan asas praduga tak bersalah. Dan yang terakhir asas kesalahan. Asas kesalahan ini biasanya seseorang itu yang dikenai pidana dalam hukum Islam, di mana itu sudah terbukti melalui pembuktian. Ini telah biasanya juga telah melakukan suatu tindakan yang bisa dibilang dilarang syari,
Nah, terpidana ini maksudnya apa? Maksudnya orang yang benar-benar melakukan kesalahan, dan kesalahan tersebut bukan hanya sekedar praduga, tetapi harus dibuktikan sehingga tidak ada lagi keraguan. Nah, maka itu bisa disebut dengan asas kesalahan. Terus yang selanjutnya ada hukuman. Hukuman dalam bahasa Arab disebut ukubah. Ukubah dalam Nah, hukum ini lebih didefinisikan seperti hukuman atau pembalasan yang ditetapkan untuk memelihara kepentingan masyarakat karena adanya pelanggaran atas ketentuan-ketentuan syara. Tujuan apa dari hukuman? Apa tujuannya dari hukuman ini? Yang pertama ada pencegahan, yang kedua ada perbaikan dan pendidikan. Nah, maka itu biasa disebut dengan hukuman. Terus yang kedua ada hukuman gabungan. Hukuman gabungan ini bisa diartikan seseorang itu melakukan beberapa macam jarimah di mana jarimah tersebut belum mendapatkan keputusan terakhir. Nah, yang ketiga ada pelaksanaan hukuman atau pembagian-pembagiannya itu ada hudud, kisos, dan takzir. Hudud bisa diartikan suatu hukuman, tindakan jarimah yang akan menjalankan hukuman, atau kepala negara, wakil, petugas yang berwenang. Karena penjatuhan hukuman itu diperlui kesungguhan dan penelitian. Hudud ini bisa disebut dengan had juga. Terus ada kisos. Kisos pada dasarnya yang akan melaksanakan hukuman kisos ini penguasa negara, akan tetapi boleh juga atas dasar persetujuan korban dilakukan oleh wilayah dan diawasi oleh penguasa. Kisos ini bisa diartikan misalnya kita melakukan tindakan mencuri, maka kisos ini juga biasanya berlaku di negara-negara seperti Arab. Ya, contohnya ketika seseorang mencuri, maka dia dikenakan kisos potong tangan. Nah, itu bisa disebut dengan kisos. Terus ada takzir. Takzir ini orang yang berhak dalam melaksanakan hukuman takzir atau penguasa atau petugas yang ditunjuk. Nah, itulah pembagian-pembagian dari hukum gabungan. Setelah itu ada syubhat. Syubhat ini bisa diartikan keraguan antara halal dan haram. Nah, lebih tepatnya kepada sesuatu yang pada dasarnya tetap tetapi pada hakikatnya tidak tetap. Nah, itu bisa diartikan dengan syubhat. Contoh kecilnya ketika kita menjumpai uang di jalan. Nah, bahwa ketika kita ingin mengambil uang tersebut, maka hukumnya syubhat itu bisa disebut dengan samar-samar. Kalau kita ambil, kita atau kita beli hal yang lain untuk keperluan kita, maka itu bisa dilakukan syubhat. Maka lebih baik kita meninggalkan uang tersebut daripada kita melakukan syubhat. Nah, itu pengertian dari syubhat. Terus ada ruang lingkup jarimah. Di antaranya adalah jinayah. Jinayah ini bisa diartikan secara bahasa atau istilah. Ini perbuatan yang dilarang oleh syara, baik berupa perbuatan tersebut mengenai jiwa, harta, atau yang lain sebagainya. Dan jarimah ini ada jarimah hudud, jarimah kisos, diyat, jarimah takzir. Nah, unsur-unsur jarimah itu ada mengenai unsur-unsur formalnya, seperti unsur formal, material, moral. Nah, itu unsur-unsur jarimah. Ada unsur formal, material, dan moral. Formal itu lebih ke ketentuan atau perbuatan yang melarang atau mengancam dengan hukum pidana. Sedangkan material ini lebih ke perbuatan nyata atau positif maupun sikap tindakan perbuatan negatif. Sedangkan moral ini lebih ke orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukannya. Itu unsur moral. Nah, selanjutnya materi tentang ruang lingkup jarimah hudud. Ruang lingkup jarimah hudud ini sudah pernah saya jelaskan juga materi kelompok saya, yaitu kelompok 5 di
mata kuliah jinayah, di mana jarimah hudud ini memiliki perbedaan dengan jarimah kisos. Jarimah hudud ini biasanya jarimah hudud bisa diartikan dengan hukuman had atau denda, atau bisa digantikan dengan yang lainnya. Sepertinya memiliki perbedaan dengan jarimah kisos. Jarimah kisos perbedaan dengan jarimah hudud. Jarimah kisos itu lebih ke hukuman dari manusia, sedangkan jarimah hudud ini hukumannya dari Allah. Nah, contohnya jarimah hudud ini terbagi menjadi lagi zina, qazaf, syariqah atau mencuri, ada khamar, minum minuman keras, hirobah, perampokan, dan yang terakhir ada pemberontakan. Nah, itu ialah pembagian-pembagian jarimah hudud. Setelah itu ada ciri-ciri jarimah kisos. Di antaranya adalah hukumannya sudah tertentu dan terbatas. Artinya ialah ini sudah ditentukan oleh syarak dan tidak ada batasan minimal dan maksimal. Dan hukuman tersebut merupakan hak perorangan, dalam arti bahwa korban itu dan keluarga berhak memberikan pengampunan terhadap pelaku. Nah, itu ialah pengertian jarimah kisos. Jarimah kisos ini tadi kan jarimah hudud, sekarang jarimah kisos. Jarimah kisos juga terbagi, ada macam-macamnya, yaitu seperti macam-macam diat. Diat ini terbagi menjadi dua, diat berat dan diat ringan. Nah, dan jarimah kisos ini ada pembunuhan sengaja atau pembunuhan semi sengaja syibul ada pembunuhan tidak sengaja khata, dan penganiayaan disengaja. Dan yang terakhir ada penganiayaan tidak disengaja. Itu ialah termasuk dengan pembagian jarimah kisos. Setelah itu, alat yang digunakan dalam pembunuhan dan pelukaan. Ada alat yang pada umumnya secara tabiatnya itu dapat dilakukan dengan membunuh, seperti dengan ada menggunakan pedang, kayu, tombak atau yang lain sebagainya. Ada juga kadang-kadang dipakai untuk membunuh sehingga tidak jarang menimbulkan kematian, seperti tongkat dan cambuk. Ada alat yang pada tabiatnya jarang mengakibatkan kematian, seperti memakai tangan kosong. Maka dari itu, untuk membuktikan pembunuhan dapat dilihat dari dua hal, yaitu penggunaan alat dan bukti lainnya seperti pengakuan, persaksian, korinah, dan tanda-tanda yang lain. Nah, itu alat-alat yang digunakan. Setelah itu ada pembuktian dalam pembunuhan dan pelukaan. Yang pertama yang harus dibuktikan ada alat bukti qasama. Apa itu alat bukti qasama? Qasama itu bisa diartikan sumpah yang diulang-ulang. Yang kedua ada alat bukti kesaksian. Alat bukti kesaksian di dalam hukum acara perdata, acara hukum perdata Islam ini dikenal dengan sebutan asy-syahadah, atau yang bisa diartikan pernyataan atau pemberitaan, yang aslinya itu berupa ucapan yang keluar dari pengetahuan atau secara pasti mengalami dan melihatnya. Dan ketiga ada alat bukti petunjuk atau korinah. Nah, ini bisa diartikan alat bukti kesaksian di dalam hukum acara perdata, acara hukum perdata Islam ini dikenal dengan sebutan asy-syahadah, atau yang bisa diartikan pernyataan atau pemberitaan, yang aslinya itu berupa ucapan yang keluar dari pengetahuan atau secara pasti mengalami dan melihatnya. Dan ketiga ada alat bukti petunjuk atau korinah. Nah, ini bisa diartikan dengan tanda-tanda yang merupakan hasil kesimpulan dalam menangani beberapa kasus melalui ijtihad, di mana tanda-tandanya tersebut yang dapat menimbulkan keyakinan. Korinah juga ini terbagi menjadi dua lagi. Apa itu? Ada korinah yang ditentukan oleh undang-undang, dan korinah seperti ada korinah qadloiyah dan korinah yang merupakan hasil kesimpulan hakim serta setelah memeriksa perkara. Dan yang keempat ada alat bukti pengakuan.
alat bukti pengakuan tidak lain halnya berarti ikrar, harus adanya perjanjian di mana pengakuan menetapkan sesuatu atau mengakui sesuatu hak dengan tidak mengingkari. Nah, itulah pembagian-pembagian atau perbedaan dari jarimah hudud dan jarimah kisos. Nah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan dari tugas rangkuman atau resume yang sudah saya resume dan sudah saya jelaskan. Apabila ada kesalahan kata dari pribadi, saya mohon maaf. Wabillahi taufik wa hidayah. Astagfirullah. Nah, itulah penyampaian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Dan apabila ada kesalahan kata dari saya pribadi, saya mohon maaf. Nah, untuk kalian, nah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan kita mendapatkan manfaat atau hikmah dari apa yang kita pelajari. Dan apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Dan untuk kalian boleh apabila